Pernahkah kamu merasa, meski kamu sudah berdoa, berzikir dan beribadah, hatimu tetap terasa gelisah, hidupmu tetap terasa berat, dan jiwamu seperti tidak pernah benar-benar tenang? Mungkin bukan amalmu yang kurang, tapi caramu bernapas yang belum tersadar. Karena sesungguhnya ada satu rahasia spiritual yang telah diajarkan para kekasih Tuhan sejak zaman dahulu. Sebuah zikir yang tidak mengandalkan suara, tapi mengalir bersama nafasmu sendiri. Sebuah amalan yang tampak sederhana, tapi justru menjadi jalan sunyi menuju kedekatan yang hakiki dengan Sang Pencipta. Zikir ini tidak banyak diketahui orang, karena ia bukan sekadar ucapan di bibir, tapi penyatuan antara tubuh, jiwa, dan ruh ilahi dalam setiap helaan dan hembusan nafasmu. Jika kamu siap menemukan bentuk zikir yang paling dalam, paling tulus, dan paling tersembunyi, yang bisa kamu bawa bahkan saat kamu tidur, berjalan, atau hanya diam dalam keramaian, maka video ini akan membuka satu pintu besar dalam hidupmu. Pintu menuju kedamaian sejati yang selama ini mungkin kamu cari di luar, padahal ia sudah bersemayam di dalam nafasmu sendiri. Bab 1. Nafas, hadiah tertua dari langit. Nafas adalah hal pertama yang diterima manusia saat tiba di dunia, dan hal terakhir yang ditinggalkan saat pulang ke akhirat. Tapi sedikit yang menyadari bahwa di antara tarikan dan hembusannya tersimpan jembatan menuju Tuhan. Ia bukan sekadar alat hidup, tapi juga alat hadir, alat sadar, dan alat berserah. Nafas adalah zikir paling tua yang pernah dilakukan oleh semua makhluk, bahkan tanpa suara, tanpa lidah, dan tanpa guru. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa setiap helaan nafasnya bisa menjadi zikir, maka sejak itu ia tak pernah jauh dari Tuhannya. Ia tak menunggu waktu khusus untuk berzikir, karena setiap saat menjadi tempat suci. Ia tak mencari tempat sepi, karena dalam hirupan dan hembusan nafasnya, semesta menjadi saksi. Salah satu rahasia terbesar dari para wali dan orang bijak adalah mereka bernafas dengan kesadaran penuh. Mereka tak hanya mengucap Allah dengan mulut, tapi dengan paru-paru. Nafas mereka memanggilnya, memujinya, bahkan memohon kepadanya dalam diam. Zikir nafas bukan sekadar teknik, ia adalah seni menyatukan tubuh, ruh, dan kesadaran ke dalam satu tarikan. Ini bukan tentang mengatur napas seperti olahraga pernapasan biasa. Ini adalah menyelam ke dalam samudera batinmu sendiri, menemukan Tuhan di kedalaman yang selama ini kamu lupakan. Mengapa zikir nafas menjadi penting? Karena banyak orang berzikir, tetapi pikirannya melayang. Banyak yang melafal, tapi hatinya sibuk dengan dunia. Zikir nafas menambatkan jiwa agar tak berlari. Ia mengikat kita untuk tetap hadir dalam keheningan yang hidup. Ketika kamu berzikir sambil bernafas sadar, kamu menciptakan irama ilahi di dalam tubuhmu. Setiap tarikan mengingat Allah dan setiap hembusan melepaskan dunia. Nafas menjadi doa, tubuh menjadi mihrab, dan hidup menjadi ibadah tiada henti. Di dunia yang riuh ini, zikir nafas adalah tempat sunyi yang bisa kamu kunjungi kapanpun. Saat kamu sesak karena masalah, nafas itu bisa menjadi jalan pulang. Saat kamu bingung, nafas itu bisa menjadi penerang. Ini adalah jembatan halus yang bisa dilewati siapapun, tanpa biaya, tanpa ritual, hanya dengan kesadaran. Mereka yang telah menemukan kekuatan zikir nafas tak mudah terseret dunia, karena setiap saat mereka sedang bersama. Mereka tidak membicarakan Tuhan, mereka merasakannya. Mereka tidak sekadar percaya, mereka mengalami. Bab 2. Menyucikan nafas sebelum berzikir. Banyak orang terburu-buru ingin berzikir dengan nafas tanpa menyadari bahwa ada satu tahap awal yang krusial, penyucian nafas. Seperti air yang dialirkan melalui pipa, nafas harus melewati jalur tubuh yang bersih agar pancaran ilahinya tak tersumbat oleh kotoran emosi, pikiran, dan ego. Nafas yang membawa energi ilahi tidak bisa bercampur dengan amarah, keluhan, atau kecemasan. Sebab itu, sebelum memulai zikir nafas, kamu perlu mengheningkan dirimu. Diam bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Jangan masuk ke dalam zikir dengan pikiran kacau, karena itu seperti membawa lumpur ke dalam sumur suci.
Langkah pertama menyucikan nafas adalah menenangkan hati. Duduklah dalam keheningan. Tarik nafas perlahan, sadari setiap sensasinya, dan biarkan pikiranmu luruh satu persatu. Jangan terburu-buru untuk mengucap, karena kadang diam yang hening lebih nyaring di telinga Tuhan. Kamu mungkin merasa resah saat mencoba diam. Itu wajar. Kita terbiasa sibuk. Tapi ingat, jiwa yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang bisa diam dalam badai. Nafas yang telah bersih akan membawa getaran zikir dengan lebih dalam, lebih menyatu. Penyucian nafas juga berarti menyadari bahwa setiap tarikan itu adalah pinjaman. Kamu tidak memiliki nafas itu titipan. Dan karena itu titipan, maka kembalikan dengan pujian, bukan keluhan. Dengan rasa syukur, bukan tuntutan. Dalam proses menyucikan nafas, kamu akan merasa ringan. Seperti ada beban yang lepas. Itu karena energi-energi gelap yang tertahan di tubuhmu mulai larut bersama kesadaran nafasmu. Ini bukan sugesti, ini adalah kerja spiritual yang nyata. Jangan tergesa menghafal mantra atau zikir tertentu. Fokuslah dulu pada satu hal, hadir. Hadir sepenuhnya di detik ini. Karena hanya ketika kamu hadir, maka Tuhan pun akan hadir. Tuhan tak menjumpai yang sibuk. Ia hanya menjumpai yang sadar. Zikir yang paling kuat bukan yang paling panjang, tapi yang paling jernih. Dan kejernihan itu lahir dari nafas yang disucikan. Maka, latih dirimu untuk menjadi tempat yang bersih bagi zikir itu tumbuh. Mereka yang mampu menyucikan nafasnya akan mendapati bahwa bahkan dalam tidur pun tubuhnya berzikir. Karena jiwa yang terbiasa sadar akan terus hidup, bahkan saat mata tertutup. Bab 3. Memasuki kesadaran tubuh lewat nafas. Langkah selanjutnya setelah menyucikan nafas adalah memasuki tubuh secara sadar. Ini bukan perkara fisik semata, tapi tentang bagaimana kamu benar-benar hadir di dalam rumah yang Tuhan titipkan tubuhmu sendiri. Terlalu sering manusia hidup di kepala, dalam pikirannya sendiri, terputus dari getaran tubuh yang seharusnya menjadi instrumen zikir itu sendiri. Saat kamu mulai menarik nafas dengan penuh kesadaran, kamu akan mulai merasakan denyut jantungmu, ketegangan di bahumu, bahkan rasa hangat di telapak tanganmu. Ini bukan hal mistis, ini adalah pintu masuk ke ranah spiritual lewat alat paling nyata, tubuh. Kamu kembali ke tempat di mana ruhmu berdiam. Nafas perlahan membuka ruang-ruang yang lama, tertutup oleh ketergesaan dan pelarian. Kamu mungkin akan merasa aneh, seperti baru pertama kali hidup di tubuh ini. Dan itulah kenyataannya. Sebagian besar dari kita tidak pernah benar-benar menghuni tubuhnya sendiri. Kita hidup mengambang, sibuk, lupa. Latihan sederhana ini bisa kamu lakukan. Tarik nafas perlahan, sambil sadari bagaimana udara masuk ke hidungmu, melewati tenggorokan, mengisi dada hingga perut. Lalu hembuskan dengan kesadaran penuh, seolah kamu melepaskan beban dunia. Lakukan ini berulang dalam diam. Biarkan tubuhmu menjadi lebih hening dari sebelumnya. Dengan melatih ini, kamu akan mulai menyadari bahwa tubuhmu bukan penghalang menuju Tuhan. Justru ia adalah kendaraan suci. Dan ketika tubuh menjadi sadar, maka seluruh dirimu berzikir, bukan hanya mulutmu. Kamu akan merasa lebih ringan, karena kamu tidak lagi hidup dalam benturan pikiran, tapi dalam aliran zikir nafas. Kesadaran tubuh ini penting, karena zikir nafas yang sejati bukan hanya terjadi di kepala. Ia adalah simfoni antara ruh, hati, dan jasad. Bila satu bagian tertinggal, maka zikir itu hanya menjadi gema kosong. Tapi bila seluruh dirimu menyatu dalam tarikan dan hembusan itu, maka seluruh alam ikut berzikir bersamamu. Dalam tradisi Sufi disebutkan bahwa manusia sejati adalah dia yang seluruh tubuhnya menjadi zikir. Bahkan langkah kakinya adalah zikir, gerakan matanya adalah zikir, bahkan diamnya pun menggetarkan langit. Itu bukan hanya karena banyaknya lafaz, tapi karena zikirnya hidup di setiap sel tubuhnya. Bernafas secara sadar menjadikan tubuhmu pusat kedamaian. Saat orang lain bergantung pada luar, kamu menemukan rumah di dalam. Saat yang lain cemas pada perubahan dunia, kamu tinggal di pusat ketenangan. Nafas adalah jangkarmu, dan zikir adalah arahmu. Bab 4. Mengaktifkan zikir hembusan dan tarikan.
Setelah kamu bisa hadir sepenuhnya dalam tubuh, kini saatnya mengaktifkan zikir dalam tarikan dan hembusan nafas. Ini adalah amalan inti, dan disinilah keajaiban dimulai. Tapi ingat, ini bukan mantra, ini bukan repetisi kosong, ini adalah perjalanan kembali pulang. Saat menarik nafas, niatkan dalam hati, aku hadir untukmu, ya Allah. Tariklah pelan, dalam-dalam, seolah kamu sedang menyerap cahaya dari langit. Dan saat kamu menghembuskan nafas, lafazkan dengan batin, Allah. Biarkan hembusan itu menjadi penyerahan. Hembuskan seluruh ego, seluruh beban, seluruh hasrat dunia. Zikir yang dilakukan tanpa suara bukan berarti diam. Ia justru lebih nyaring di alam batin. Ia masuk ke dimensi ruhani yang tak bisa dijangkau oleh telinga, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Tarikan dan hembusanmu menjadi ayat-ayat rahasia yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Setelah beberapa kali melakukan ini, kamu akan merasakan perubahan. Suasana hatimu lebih tenang, wajahmu lebih teduh, bahkan pikiran-pikiran negatif akan mulai hilang dengan sendirinya. Bukan karena kamu melawannya, tapi karena kamu hadir di dalam kesadaran Allah, bukan dalam ilusi dunia. Latihlah zikir ini setiap pagi dan malam, saat dunia masih sepi, dan sebelum dunia kembali riuh. Lakukan 33 tarikan dan hembusan secara sadar. Tapi jangan terikat angka. Yang lebih penting adalah ketulusan hadir dan keheningan batinmu. Jika kamu istiqamah, maka zikir nafas ini akan hidup di luar waktu-waktu ritual. Saat kamu berjalan, kamu akan berzikir. Saat kamu diam, kamu berzikir. Bahkan saat kamu sedang berbicara dengan orang lain, ruhmu tetap terhubung. Banyak yang merasa zikir nafas terlalu halus untuk menjadi amalan besar. Tapi justru disitulah rahasianya. Tuhan lebih dekat dari urat lehermu, dan hanya sesuatu yang halus bisa masuk ke kedekatan itu. Nafasmu adalah jembatan ke dalam kehalusan itu. Kamu tidak perlu mengejar kekhusyukan, cukup tarik dan hembuskan dengan hadir. Maka Tuhan akan datang menghampiri jiwamu. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang sempurna dalam ibadah, tetapi yang jujur dalam kesadaran. Bab 5. Zikir nafas dan dimensi kedamaian. Zikir nafas bukan hanya ibadah batin, ia adalah gerbang menuju dimensi kedamaian yang lebih tinggi. Kedamaian bukan sekadar hilangnya masalah, tapi hadirnya Tuhan dalam kesadaranmu. Dan itu hanya mungkin jika kamu tak lagi hidup dalam kekacauan pikir. Kita hidup di zaman di mana kedamaian sering dicari lewat distraksi, hiburan, pelarian, atau bahkan motivasi yang kosong. Tapi zikir nafas membawa kedamaian yang sejati, yang lahir bukan karena dunia membaik, tapi karena jiwamu membening. Saat kamu rutin berzikir nafas, kamu akan menyadari bahwa kedamaian bukan sesuatu yang dicari, tapi dihadiri. Ia sudah ada di dalammu sejak awal, hanya tertutup oleh keributan pikiran dan kegelisahan hasrat. Nafasmu adalah kunci untuk membuka tirai itu. Latihan zikir nafas yang benar akan mengubah cara kamu menanggapi hidup. Kamu tidak akan reaktif. Kamu tidak mudah marah, tidak mudah sedih berlebihan, tidak mudah panik. Karena kamu bernafas dari ruang ketenangan, bukan dari luka. Bahkan ketika masalah datang, kamu tidak terlempar keluar dari dirimu. Kamu tetap berada di pusat. Kamu tetap terhubung. Kamu tidak memaksa dunia berubah agar tenang. Kamu cukup bernafas dan dunia pun kehilangan kuasanya atas dirimu. Kedamaian dari zikir nafas ini juga membawa keberkahan nyata. Banyak yang melaporkan bahwa setelah istiqomah dalam zikir nafas, rezekinya menjadi lancar, relasi menjadi damai, dan hatinya lebih mudah menerima takdir. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Dan ketika kamu berubah secara getaran, semesta pun ikut merespon. Ini bukan mistik, ini adalah hukum energi spiritual. Energi dari zikirmu memancar dan semesta merespons sesuai frekuensimu. Zikir nafas bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menghadapi kenyataan dengan kekuatan baru. Kamu tidak akan takut lagi pada masa depan, karena masa depan bukan hal yang mengerikan jika kamu sedang berzikir bersama Sang Pemilik Waktu. Bab 6. Nafas sebagai doa yang tak pernah putus. Tahukah kamu bahwa doa terbaik seringkali tidak diucapkan? Ia tidak keluar dari bibir, tapi bergerak dalam hening batinmu, dibawa oleh hembusan dan tarikan nafasmu.
Disinilah letak kekuatan zikir nafas. Ia menjadikan setiap helaan nafasmu sebagai doa yang tak pernah putus, bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Zikir nafas adalah bentuk tertinggi dari permohonan yang jujur. Bukan permohonan yang diwarnai harapan duniawi, tapi yang berisi kepasrahan total. Saat kamu menarik nafas, kamu membuka ruang dalam dirimu untuk menerima kehendak Tuhan. Dan saat kamu menghembuskan nafas, kamu melepaskan semua keinginan yang bukan berasal darinya. Kita sering memaksa doa agar terkabul sesuai keinginan kita. Tapi dengan zikir nafas, kita belajar bahwa kehendak Tuhan jauh lebih indah dari yang bisa kita rencanakan. Nafas mengajarkan kita merendah, bahwa kita tidak selalu harus tahu kemana hidup ini mengarah, selama kita terus terhubung padanya. Praktik zikir nafas juga membuatmu menyadari bahwa kehidupan ini adalah satu doa panjang. Setiap detik adalah kesempatan untuk menyapa Tuhan dalam diam. Bahkan dalam tidurmu, jika kamu sudah terbiasa, zikir itu tetap berputar dalam jiwamu, mengalir tanpa kamu harus menjaganya secara sadar. Saat kamu benar-benar tenggelam dalam zikir nafas, kamu akan sadar, tidak ada pemisah antara kamu dan Tuhan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hadir. Nafasmu menjadi lantunan pujian, dan tubuhmu menjadi wadah kesucian. Segala yang kamu lakukan menjadi ibadah, karena kamu tidak pernah lepas darinya. Doa dalam bentuk zikir nafas bukan tentang meminta, tapi tentang menjadi satu dengan kehendaknya. Kamu bukan lagi seseorang yang berada di luar, melainkan bagian dari arus besar ilahi. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak selalu memohon, mereka hadir, dan itulah bentuk tertinggi dari penghambaan. Nafas yang berzikir menjadikan hidup lebih ringan. Kamu tidak lagi terbebani oleh harus ini dan itu, karena kamu tahu bahwa Tuhan telah bekerja lebih dulu untukmu. Kamu hanya tinggal menyelaraskan nafasmu dengan geraknya, dan hidupmu pun berjalan dalam irama takdir terbaik. Doa bukan hanya soal waktu tertentu dan lafaz tertentu. Doa sejati adalah kesadaran yang terus hidup, dan zikir nafas memberimu itu. Doa yang menjadi nafasmu sendiri. Kamu tidak memisahkan hidup dan ibadah, karena semuanya sudah menjadi satu kesatuan utuh yang suci. Dan dari semua bentuk doa yang diajarkan para nabi dan orang suci, zikir nafas adalah doa yang paling tersembunyi, tapi paling kuat, karena ia bukan sekadar ucapan. Ia adalah wujudmu sendiri yang sedang berzikir. Bab 7. Menjernihkan hati melalui irama nafas. Hati manusia ibarat cermin, tapi seiring waktu ia bisa tertutup oleh debu kesedihan, dendam, amarah, dan ambisi duniawi. Zikir nafas tidak hanya menyentuh pikiran, tapi turun menembus hati. Tarikan dan hembusanmu adalah seperti sapuan lembut yang menghapus debu dari cermin jiwamu. Ketika kamu mulai duduk dalam diam, menarik nafas dengan sadar, dan menghembuskannya sambil berzikir, kamu akan merasa ada ruang yang terbuka di dadamu. Itulah ruang hati. Ruang ini selama ini tertutup karena kamu terlalu banyak menggunakan logika tanpa menyentuh keheningan. Hati yang jernih adalah hati yang mudah menangkap cahaya kebenaran. Tapi untuk menjernihkannya, kamu butuh cara yang tidak kasar. Kamu tidak bisa memaksakan kesucian hati lewat kata-kata atau niat semata. Kamu perlu ritme yang lembut namun konsisten, dan itulah yang diberikan oleh zikir nafas. Zikir ini pelan tapi meresap. Ia tidak seperti ombak yang menggulung keras, tapi seperti tetesan air yang pelan namun melubangi batu. Setiap zikir dalam hembusanmu adalah tetisan itu. Dan semakin kamu istiqomah, maka akan tiba saatnya hatimu menjadi sebening telaga. Saat hati mulai jernih, kamu tidak lagi mudah menghakimi. Kamu melihat orang lain dengan kasih. Kamu bisa memahami tanpa harus setuju, dan kamu bisa menegur tanpa membenci. Semua itu muncul bukan dari konsep moral, tapi dari hati yang sudah disentuh zikir. Bahkan kamu akan mulai merasakan kesedihan yang aneh. Sedih melihat dunia begitu terikat pada ilusi. Sedih karena banyak yang tidak menyadari betapa Tuhan begitu dekat. Tapi kesedihan ini bukan penderitaan. Ini adalah kesedihan yang lembut dan bijak, yang menumbuhkan kasih dan doa bagi sesama. Kebencian mulai runtuh karena tidak mungkin kamu tetap membenci saat kamu terus menghembuskan namanya. Nafasmu menjadi air penawar luka batin. Kamu memaafkan bukan karena orang itu layak,
tapi karena kamu ingin hatimu tetap jernih. Inilah kekuatan zikir nafas yang sejati. Ia tidak hanya menghubungkanmu dengan Tuhan, tapi juga dengan fitrah cinta yang ada di dalam hati manusia. Ia menyadarkan bahwa cahaya Tuhan tidak hanya ada dalam zikir, tapi juga dalam pemaafan, kelembutan, dan kasih. Dan ketika hati sudah jernih, zikirmu menjadi lebih kuat. Setiap hembusan menjadi doa untuk orang lain. Setiap tarikan menjadi harapan bagi dunia. Inilah jiwa yang telah menyatu dengan nafas Tuhan. Bab 8. Mengalirkan energi ilahi lewat nafas. Nafas bukan hanya udara, ia membawa energi. Dalam tradisi spiritual, dikenal istilah energi ruhani atau barakah yang bisa mengalir dalam tubuh dan sekitarmu. Zikir nafas yang dilakukan dengan kesadaran tinggi menjadi saluran energi ilahi yang luar biasa halus namun nyata. Kamu akan mulai merasakan kehangatan di dada atau getaran halus di ujung jari. Jangan takut, itu bukan gangguan. Itu adalah tanda bahwa energi ilahi mulai mengalir dalam dirimu, membersihkan, memperkuat, menyembuhkan. Zikirmu bukan hanya suara batin, ia adalah arus cahaya yang bekerja diam-diam. Energi ini bukan untuk dipamerkan atau dikejar demi kekuatan supranatural. Ia bukan tentang kehebatan. Justru sebaliknya, semakin kamu ikhlas dan lebur, semakin kuat aliran itu. Karena energi ilahi hanya mengalir melalui jiwa yang bening, bukan jiwa yang haus pujian. Kamu akan merasakan bahwa ruang sekitarmu pun ikut berubah. Orang-orang akan merasa nyaman di dekatmu, meski kamu tidak banyak bicara. Rumahmu menjadi tenang, doamu lebih cepat diijabah. Itu bukan karena kamu sakti, tapi karena kamu menjadi saluran bagi energi kasih Tuhan. Energi ini bisa kamu arahkan untuk penyembuhan. Saat kamu melihat orang yang sakit, cukup niatkan dalam zikir nafasmu agar cahaya Tuhan mengalir pada mereka. Kamu tidak perlu menyentuh atau berbicara banyak. Kadang, keheningan dan keikhlasanmu lebih menyembuhkan dari 1000 kata. Latihan ini juga menguatkan mental dan tubuhmu. Karena zikir nafas menyelaraskan tubuh jiwa, sistem imunitasmu pun ikut terpengaruh. Kamu lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Tidak mudah tumbang oleh stres. Karena kamu hidup dari pusat kekuatan spiritual, bukan dari permukaan dunia. Ingat, energi ini bukan milikmu. Kamu hanyalah penyalur. Dan karena itu, kamu harus terus menjaga kesucian batin. Jangan campur zikirmu dengan kesombongan. Karena begitu kamu merasa lebih tinggi, aliran itu akan terputus. Zikir nafas bukan tentang hasil, tapi tentang keterhubungan. Dan jika kamu terus istiqamah, maka tubuh, jiwa, dan seluruh dirimu akan menjadi seperti pohon yang terus mengalirkan oksigen kedamaian bagi sekitar. Bab 9. Menghapus trauma melalui nafas yang sadar. Setiap manusia membawa luka, kadang dari masa kecil, kadang dari kehilangan, penolakan, atau pengkhianatan. Luka-luka ini tersimpan dalam tubuh, dan zikir nafas adalah salah satu cara paling lembut dan ampuh untuk menyentuh dan melepaskan trauma yang selama ini tertanam. Saat kamu berzikir dalam nafas, kamu masuk ke alam bawah sadar. Kamu mungkin tiba-tiba teringat peristiwa yang menyakitkan. Jangan tolak. Biarkan muncul. Biarkan nafasmu menjadi pelukan hangat bagi luka itu. Jangan lawan air mata. Kadang, zikir terbaik justru adalah diam yang penuh tangis. Zikir nafas membuka ruang aman. Ia tidak memaksa luka hilang, tapi membiarkannya larut dalam kehadiran Tuhan. Kamu tidak perlu lagi mengungkit siapa yang salah. Kamu hanya perlu hadir, menarik nafas, dan menyerahkan semua kepada Yang Maha Menyembuhkan. Terapi spiritual ini tidak menggantikan bantuan profesional, tapi ia menyentuh lapisan terdalam yang sering tak tersentuh oleh logika. Kamu belajar menerima luka bukan sebagai kutukan, tapi sebagai jalan pulang. Setiap trauma adalah pintu yang bisa mengantar pada kedalaman zikir. Dan dari pengalaman para jiwa suci, luka yang dipeluk dengan zikir akan berubah menjadi cahaya. Luka itu tidak lenyap, tapi menjadi sumber kasih bagi sesama. Kamu lebih mengerti orang lain. Kamu tidak cepat menghakimi. Karena kamu pernah terluka, dan kini kamu sembuh dalam zikir. Kita semua ingin bahagia, tapi tanpa menyembuhkan luka lama, kita hanya menumpuk kebahagiaan palsu. Zikir nafas bukan jalan pelarian, tapi jalan pulang.
Ia menuntunmu untuk menghadap trauma dengan pelukan ilahi. Setiap nafasmu adalah bentuk kasih kepada dirimu sendiri. Dan semakin kamu menyayangi dirimu lewat zikir, semakin kamu mampu mencintai orang lain dengan lebih tulus, lebih dalam, lebih membebaskan. Bab 10. Nafas terakhir adalah zikir terindah. Kita semua akan menghadapi nafas terakhir. Pertanyaannya adalah, apakah nafas itu penuh ketakutan atau penuh kedamaian? Zikir nafas mengajarkan kita untuk mengisi hidup dengan zikir, agar kematian menjadi zikir yang terakhir dan terindah. Orang yang terbiasa berzikir dalam nafasnya tidak takut mati, bukan karena dia berani, tapi karena dia sudah lama hidup dalam pelukan Tuhan. Maka kematian bukan perpisahan, tapi pertemuan yang dinanti. Setiap tarikan nafas sejak hari ini adalah latihan menuju nafas terakhir. Jadikan setiap hembusan sebagai penyerahan. Maka ketika saatnya tiba, kamu tidak akan menggenggam dunia. Kamu akan melepaskannya dengan damai. Dan ketika tubuh tak lagi bergerak, zikir itu akan tetap hidup dalam ruhmu. Karena zikir yang sejati tidak pernah mati. Ia akan menemanimu melintasi alam barzakh hingga kelak kamu dibangkitkan dalam cahayanya. Maka jangan tunda, mulailah berzikir hari ini. Dalam tarikan, dalam hembusan, dalam setiap langkahmu. Jadikan hidup ini satu rangkaian zikir nafas, agar kamu wafat dalam keadaan sedang bertemu dengan Sang Kekasih. Kini, setelah kamu mendengarkan dan merasakan setiap bab dari perjalanan ini, biarkan dirimu diam sejenak. Rasakan hembusan nafasmu yang keluar masuk, bukan sekadar gerakan biologis, tapi sebagai bisikan lembut dari Tuhan yang terus memeluk jiwamu dalam diam. Ingatlah, zikir nafas bukan hanya sebuah amalan. Ia adalah cara untuk mengingat bahwa kamu hidup karena ada yang maha hidup di dalam dirimu. Setiap tarikan nafas adalah izin darinya, dan setiap hembusan adalah pesannya yang berkata, "Aku masih bersamamu." Maka berjalanlah di dunia ini dengan kesadaran yang utuh. Jangan hanya bernafas untuk bertahan, tetapi bernafaslah untuk kembali tersambung. Tidak perlu suara keras, tidak perlu tempat sunyi. Cukup hadir, cukup sadar, cukup mencintai. Karena semakin kamu menyatu dengan zikir dalam nafasmu, semakin ringan hidupmu, semakin jernih pikiranmu, dan semakin terang jalan yang Tuhan siapkan untukmu. Semoga video ini menjadi pengingat kecil bahwa kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang perlu kamu cari jauh. Sebab ia telah ada dalam dirimu sejak pertama kali kamu bernafas.